untuk membangun dalam satu kerajaan tubuh Kristus, yaitu membangun gereja Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat membangun komunitas kita untuk ke depan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah kita lihat membangun komunitas keluarga di dalam Yesus Kristus. Kita bisa lihat sedikit latar belakang, yaitu Otto dan Gessler. Otto dan Gessler, nama mereka membalut di tanah Papua. Nama mereka terhati di dalam tanah Papua. Nama mereka terharu di dalam tanah Papua. Dan juga misionaris-misionaris yang lain. Hari ini seluruh tanah Papua merayakan bagaimana Otto dan Gessler. Dalam sejarah di situ katakan bahwa waktu mereka injak di tanah ini, mereka katakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami injak di tanah ini. Dan Tuhan memberkati kita hari ini. Bapak Ibu saudaraku, pemuda-pemudi Gereja Baptis Papua, Baptis West Papua, dan Gereja GKI, anak-anak pemuda-pemudi hari ini, saya mau sampaikan hari ini bahwa Otto dan Gessler itu satu berumur 14 tahun, satu berumur 18 tahun. Saya mau tanya, coba umur 18 tahun yang di sini, coba katanya 18 tahun. Wow, banyak ya. Ada umur 14 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, Otto dan Gessler satu umur 18 tahun, satu berumur 14 tahun. Tapi berani anak muda itu bisa datang tinggalkan negara mereka, bisa datang jauh sekali, dan mereka tiba di Jakarta, atau disebut Batavia, itu tanggal 7 Oktober tahun 1852. 2 tahun mereka ada di sana. Dan waktu itu mereka datang. Alasannya kenapa? Apa yang menyebabkan? Masih anak muda, tapi dia bisa ambil keputusan untuk mau pergi penginjilan. Masih anak muda, masih tinggal binaan dari orang tua, tetapi dia berani keluar. Ini yang kita akan belajar. Yang pertama, yaitu masalah keluarga. Kenapa mereka bisa ambil keputusan walaupun umurnya yang sedikit? Anak yang sangat muda itu binaan orang tua yang susah lepas. Orang tua pun susah lepas karena dua anak ini mereka datang hanya untuk mati. Coba bayangkan itu. Coba Bapak Ibu di sini punya anak-anak yang umur 18, umur yang 14 tahun, dia ambil keputusan untuk pergi mati, kita akan pasti larang. Tetapi mereka ini tidak. Ini pun bulu kakwe nanggup dulu wara, nanggup dulu keputusan ke wara. Kenapa mereka ambil keputusan? Ada 3 hal, 3 rahasia. Kenapa mereka ambil? Yang pertama sekali adalah binaan orang tua di dalam keluarga. Binaan orang tua dalam keluarga. Gereja sesungguhnya adalah bukan organisasi. Gereja sesungguhnya bukan gedung. Gereja sesungguhnya adalah keluarga. Keluarga baik, keluarga aman, suami aman, istri aman, anak-anak aman. Di dalam keluarga kita bisa ke gereja untuk haleluya, puji Tuhan Tuhan. Karena gereja sesungguhnya adalah keluarga. Ini binaan keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ke depan Papua, ke depan Gereja Baptis, ke depan gereja-gereja tanah Papua, ke depan kita akan jadi baik atau tidak, kita akan lolos atau tidak, kita ada harapan atau tidak, kita akan masih membangun gereja atau tidak, kita akan masih membangun komunitas itu atau tidak. Ukurannya adalah keluarga. Ukurannya adalah keluarga. Para misionaris, saya waktu belajar latar belakang misionaris, kenapa Amerika semua mereka datang ya, dari Australia, kemudian dari Kanada, semua misionaris yang tadi baca nama-nama mereka itu, mereka datang di sini. Dulu pertama kali mereka membangun basis keluarga. Mereka perkuat keluarga, keluarga di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Keluarga masing-masing, suami terima Yesus, istri terima Yesus, anak-anak terima Yesus, semuanya anak-anak terima Yesus. Lalu mereka membangun komunitas keluarga. Akhirnya Amerika diberkati Tuhan, Australia diberkati Tuhan, Kanada diberkati Tuhan, ya, Jerman diberkati Tuhan. Mereka semua kirim para misionaris. Hampir sekian tahun itu semua datang ke sini karena mereka awal membangun komunitas keluarga. Makanya akhir-akhir era global ini Amerika sudah mulai jauh dari Tuhan. Bagian Presiden Donald Trump baru naik, dia katakan, hai orang Amerika, kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Kenapa dia bicara itu? Karena sejarahnya membuktikan bahwa saat keluarga itu baik, gereja akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, pemerintah akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, komunitas itu akan jadi baik. Keluarga akan jadi baik, gereja Baptis ke depan ada harapan, gereja GKI ke depan ada harapan, dan gereja-gereja yang lain ada harapan. Karena keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang sangat penting. Nasihat orang tua,
Nasihat orang tua, anak-anak muda-mudi, pemuda GKI, pemuda baptis, dengar ini baik. Nasihat orang tua itu jangan meninggalkan nasihat mereka, tapi coba mendengarkan nasihat itu. Saya lihat anak-anak muda hari ini, saya tidak tahu di sini. Di Wamena berapa kali saya huru-hara lihat anak muda hari ini apa yang dia bawa. Anak muda hari ini dia bawa hanya beberapa hal. Yang pertama adalah dia bawa noken kecil. Di dalam noken itu isi pinang, isi rokok, isi korek api. Kemudian dia pegang HP, dia pegang speaker kecil. Dia bunyi VCC di jalan-jalan. Tapi di bagian belakang di sini dia taruh pisau. Pertanyaan saya adalah, anak muda generasi Papua hari ini yang bawa rokok, bawa pinang, kemudian bawa minuman, kemudian bawa segala sesuatu parang di belakang. Apakah kita ada masa depan? Apakah kita masa depan masih ada atau tidak? Ini sangat berbahaya untuk gereja kita ke depan. Otto dan Gessler waktu umur masih muda, tapi mereka datang, mereka tidak belajar barang-barang itu. Padahal produk itu, barang-barang itu ada di sana. Mereka tidak mau belajar barang-barang itu. Itulah sebabnya walaupun kecil, walaupun pemuda merasa saya mungkin belum bisa, saya mungkin tidak mungkin, saya belum bisa, tetapi Tuhan bisa. Kalau Otto dan Gessler saya bisa, kenapa pemuda baptis tidak bisa? Ya? Kenapa pemuda lain tidak bisa? Bisa. Tuhan akan pakai. Tuhan akan mempermalukan kepada mereka yang merasa benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu sangatlah penting. Ya, sangatlah penting. Memang dalam hubungan keluarga ini saya lihat banyak sekali persoalan. Apalagi sekarang pemekaran provinsi di mana-mana. Kemarin pemekaran kabupaten saja, apa yang terjadi? Suami kerja di Tolikara, istri kerja di Lanijaya, kemudian anak-anak sekolah di Wamena sendiri, ya. Suami kerja di Yaokimo, kemudian istri kerja di Mambramo Tengah, anak-anaknya tinggal di Jayapura sendiri. Banyak waktu pemekaran kabupaten itu saya lihat banyak terjadi kehilangan kasih sayang kepada anak-anak dan kasih sayang kepada suami istri keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak kerja di sana, punya istri yang kerja lagi yang di sana. Jadi mungkin ketemu teman di kantor, ya tidak, tapi seperti itu yang terjadi. Keluarga banyak sekali yang rusak, ya, perselingkuhan di mana-mana rusak. Bapak Ibu, terima kasih untuk generasi muda untuk hari ini kegiatan, karena kegiatan seperti ini membangun komunitas keluarga, perkuat keluarga di dalam Yesus Kristus, karena membangun komunitas keluarga itu akan menolong kita untuk masa depan. Ya, itu bagian yang A tadi, yang pertama. Bagian yang berikut, mengapa mereka Otto dan Gessler itu umur masih muda tapi mereka datang? Karena yang kedua alasannya adalah mereka tidak hanya membangun suatu komunitas keluarga, tapi mereka juga pentingkan pendidikan sekolah minggu di gereja di Jerman. Pendidikan sekolah minggu di gereja di Jerman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu di gereja lain, tetapi kami gereja gini rata-rata seperti pelayanan guru-guru sekolah minggu itu kayak sampingan. Tapi pendeta-pendeta lebih banyak berkeliling untuk mau khotbah di mimbar di gereja yang lebih banyak mau di situ. Mau jadi gembala yang mau di situ. Pelayanan sekolah minggu sangat penting untuk masa depan gereja kita. Pelayanan sekolah minggu sangat penting untuk gereja kita masa depan. Ini penting. Otto dan Gessler, mereka terbentuk dari guru sekolah minggu, pendidikan sekolah minggu, mendengarkan nama Yesus di sekolah minggu, memperkuat iman mereka di sekolah minggu, memperkuat kapasitas keberanian mereka di sekolah minggu. Karena itu, mari dalam ulang tahun ini di gereja-gereja kita, mari kita tingkatkan anak-anak sekolah minggu. Karena sekolah minggu itu otak kosong. Dia tidak ada apa-apanya, seperti kertas yang kosong. Kita kesempatan itu isi kebenaran firman Tuhan, isi tentang Yesus, isi tentang Roh Kudus, isi tentang masa depan, isi tentang firman Allah, isi tentang firman. Maka waktu dia besar dia akan melakukan firman. Otto dan Gessler, karena dari sekolah minggu diisi. Mungkin firman Tuhan terlalu penuh. Kemudian Otto dan Gessler bilang apa? Orang tuh bilang, kau masih anak kecil. Baca itu, saya baca buku. Masih anak kecil, tidak usah. Nanti itu orang-orang besar akan pergi. Tetapi karena sekolah minggu sudah isi firman Tuhan terlalu full, tidak bisa tenang. Dia bilang tidak bisa tenang. Mama, bapak, aku bilang saya umur kecil tidak apa-apa, tapi ada sesuatu yang mendorong saya harus pergi ke tanah Papua. Dan mereka datang. Bapakku yang di dalam surga, dia akan menyertai saya. Dan itu keputusan mereka dan mereka datang. Bagian yang lain adalah bukan hanya sekolah minggu, tapi mereka juga memperlengkapi pemuda dan pemudi. Terima kasih pimpinan gereja di sini.